Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini belajar bersama Ibu Erlina Metia dalam materi bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya bisa kamu baca sendiri. Bela negara itu adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Jadi kita wajib ikut serta pembelaan negara. Dasar hukumnya adalah TAP MPR nomor 6 tahun 73, Undang-Undang nomor 29 tahun 54, Undang-Undang nomor 20 tahun 82, TAP MPR nomor 6 tahun 2000, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Landasan hukum bela negara, landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang 45, landasan operasional TAP MPR. Bela negara diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Contoh-contoh bela negara: 1. Melestarikan budaya belajar, 2. Taat pada hukum atau peraturan. Arti penting pembelaan negara sebagai syarat berdirinya suatu negara untuk melindungi kedaulatan negara, untuk mempertahankan keutuhan negara. Alasan bela negara: menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Yang kedua, ingin memajukan negara. Yang ketiga, mempertahankan negara jangan sampai dijajah kembali. Yang keempat, meningkatkan harkat dan martabat manusia. Bentuk-bentuk bela negara ada secara fisik, ada secara non-fisik. Secara fisik berarti menggunakan kekuatan bersenjata. Kalau non-fisik berarti melalui diplomasi. Wujud bela negara di lingkungan keluarga seperti memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, di lingkungan sekolah patuh pada peraturan, di lingkungan masyarakat aktif dalam kegiatan masyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara menghormati jasa para pahlawan. Pengertian pertahanan negara: segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dan dari negara untuk dari ancaman gangguan dari negara lain. Pengertian ancaman: setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Jenis-jenis ancaman: 1. Ancaman militer, 2. Spionase, 3. Sabotase, 4. Aksi teror bersenjata, 5. Agresi pelanggaran wilayah bentrokan, 6. Bersenjata perang saudara. Fungsi pertahanan: mempertahankan kelangsungan hidup suatu bangsa dari setiap ancaman dan gangguan yang timbul dari dalam maupun datang dari luar negeri. 2. Ancaman dari gangguan tersebut mungkin berupa serangan atau invasi dari luar negeri maupun golongan-golongan dari dalam negeri yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Unsur-unsur berdirinya sebuah negara: unsur konstitutif itu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Unsur deklaratif itu adalah pengakuan dari negara lain. Pemerintah itu yang berdaulat itu adalah pemerintah yang syah, diberi wewenang oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan undang-undang. Pemerintah itu ada dalam arti sempit dan dalam arti luas. Negara-negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka: Mesir, Suriah, Irak, Vatikan, dan Lebanon. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam negeri seperti disintegrasi bangsa. 2. Kekerasan sosial akibat kesenjangan sosial. 2. Ancaman dari luar negeri, penyebaran narkoba. 2. Ancaman terhadap ekonomi. Perwujudan bela negara: mempertahankan ideologi, politik dan ekonomi, politik dan hukum. Ketiga, ekonomi. 4. Sosial dan budaya. Itu tugas kamu ya.
Nanti ada nomor 1 sampai 5 ya, kamu kerjakan ya. Kemudian jawabannya kamu tulis tangan, setelah kamu jawab, kamu masukkan ke grup ya, jawabannya. Demikianlah pembelajaran kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.